Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku dari Boy Tjandra, yaitu Senja, Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku dari Boy Tjandra, yaitu Senja, Hujan dan Cerita yang Telah Usai. Sebenarnya Boy Tjandra ini mempunyai buku yang telah rilis terbaru, yaitu Origami Hati. Origami Hati ini sudah rilis dari tahun 2013 sebenarnya, tapi ada edisi revisi yang awalnya dari 214 halaman sampai 300 halaman karena ada tambahan-tambahan terbaru dari Boy Tjandra. Jangan lupa baca ya. Dan kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani dengan dua orang teman saya yang akan mereview buku dari Boy Tjandra. Ya, ini adalah dua orang teman saya yang akan mereview buku dari Boy Tjandra. Di samping kanan saya ada, dan di samping kiri saya ada. Kenapa sih alasan Aldi selaku ketua panitia kenapa sosok Boy Tjandra gitu? Kami dari pihak panitia juga telah mendiskusikan bahwa di antara penulis-penulis yang sepertinya belum pernah memasuki ranah Surabaya adalah Boy Tjandra sendiri. Selain itu juga Boy Tjandra sampai sekarang telah kita ketahui juga bahwa aktif di berbagai media sosial seperti Instagram. Kita ketahui rutin mengupdate posting-posting dan quotes-quotes dari dia sendiri. Juga terkadang juga ngelit Instagram. Jadi apa ya? Saya yakin bahwa dengan mengundang Boy Tjandra itu akan mengundang para mahasiswa UINSA khususnya dan mahasiswa Surabaya khususnya untuk datang ke acara kita. Dan di sini ada Kak Zahra yang juga akan mereview buku Boy Tjandra dengan judul apa? Dalam buku ini menceritakan bagaimana Boy Tjandra bisa lulus dan dalam hidup. Di awal Boy Tjandra memberikan tips bagaimana dia menjaga hubungannya, bagaimana dia memberikan pasangan, hari. Namun sayangnya dalam perjalanan hubungannya dia ditinggalkan oleh pasangannya. Itu yang membuat dia terluka. Dan kemudian dia menceritakan bagaimana hidupnya, mungkinnya sampai dia bisa berjumpa dan berdiri tanpa ada orang yang ini termasuk beberapa yang lagi galau, atau buat mereka yang ternyata gebetannya udah jadian sama pasangannya. Itu adalah kisah hidup dia terus dituliskan dalam novel. Ya, kalau saya lihat dari buku ini sebenarnya kayak catatan dari Boy Tjandra yang ditunjukkan, bahkan di akhir itu sebenarnya ada pesan dia untuk kehidupan dia untuk juga itu pesan yang ingin diceritakan ke anaknya, bagaimana sosok Boy Tjandra yang nanti menjadi ayah dia bisa mempertemukan hatinya dan mempertahankan harapan. Ya, benar banget, karena Boy Tjandra di awalnya juga sudah menjelaskan bahwa ini adalah buku non-fiksi dari Boy Tjandra tersebut. Dan ini dari setiap judulnya itu terdapat tanggalnya, dan tanggalnya ini adalah merupakan diari Boy Tjandra pada waktu itu. Kayaknya seperti itu. Saya sempat nge-stalk akunnya Boy Tjandra. Jadi saya juga pengen tahu kan bagaimana sih dia tuh bisa menuangkan kejadian hidup dia, pengalaman hidup dia dalam sebuah buku dan jadi terkenal. Jadi saya pengen tahu lah dikit-dikit gimana kan. Jadi ada quote yang sempat saya baca pas lagi nge-stalk Instagram ya biasa ya. Ada tulisan postingnya tuh tulisannya rehat di postingnya. Dan captionnya tuh panjang. Seingat saya intinya gini. Ada waktu dimana kita lelah akan sesuatu. Hal-hal yang kita senangi, kita sukai, hobi-hobi kita yang biasanya kita semangat melakukan, tetapi kita sudah tidak semangat lagi ketika rehat atau lelah tersebut. Orang-orang pun terus menuntut kepada kita untuk melakukan hal tersebut seperti biasanya. Padahal itu adalah hal yang biasa kita alami sebagai manusia, untuk jenuh atau rehat. Punya Boy Tjandra ini kan Boy Tjandra itu sudah menguakkan kisahnya, kehidupan nyatanya itu seperti ini. Ini kan dari sosok sudut pandang seorang laki-laki gitu ya. Apalagi ini
Boy Chandra ini bukunya tentang cinta-cinta semua. Nah, ini laki-laki itu seolah-olah dia yang akan ditinggalkan. Bagaimana pendapat Al kan pembacanya adalah seorang perempuan? Bagaimana sudut pandang seorang laki-laki dari buku Boy Chandra ini? Wah, berarti saya disuruh mewakili dari sekian banyak laki-laki ya. Saya disuruh mewakili perasaan mereka atau dengan Boy Chandra ini sebagai penulis pengalaman hidup ya dalam kisah cinta. Saya berpendapat saya mewakili dari laki-laki ya. Kasarnya seperti itu. Ya fine-fine aja, bagus aja gitu kan. Karena kan kita juga ada tahu bahwa seorang sastrawan, seorang penulis tidak mungkin menulis hal-hal yang itu akan berdampak negatif bagi pembacanya. Saya sebagai laki-laki ya, sebenarnya juga ingin menjadi sastrawan yang seperti itu. Jadi dari bukunya Boy Chandra ini, kisah cinta itu kan sebenarnya ini adalah rahasia, memkeluarkan rahasia cowok itu seperti ini. Kan Kak Alki juga sudah stalking gitu ya, apa dari beberapa dari Boy Chandra. Apakah kenyataan seorang laki-laki itu seperti itu? Laki-laki itu ketika mengalami perasaan-perasaan yang tidak nyaman, memang secara kasat mata orang akan melihat laki itu seperti udah aman gitu. Tapi sebenarnya laki-laki juga punya perasaan. Nah, dan kebetulan Boy Chandra ini adalah orang yang pandai menuliskan perasaannya ke dalam sebuah tulisan, mewujudkan perasaannya ke dalam sebuah tulisan. Jadi dan kita sebagai pembaca ketika membaca kan juga nyentuh ke hati. Jadi sebenarnya seorang Boy Chandra ini bukan, kita terkadang sering salah mengartikan baper nilai negatif. Padahal baper juga baik di suatu saat tertentu, kondisi tertentu. Jadi yang dituliskan Boy Chandra dari berbagai pengalaman kisah hidupnya, perasaan-perasaannya juga itu malah baik, bagus menurut saya, mewakili saya juga laki-laki. Iya, iya. Boy Chandra ini dia saking mewakili suara hati laki-laki sih, tapi nggak semua laki-laki deh, perempuan juga. Mungkin dia adalah itu kan berarti dalam satu tahun dia sudah menerbitkan 7 kali buku ya. Dan kalau tidak salah buku ini sekitar 18 ya. Kalau buku ini terbitkan berapa ya? Oh ya, bener banget. Kalau buku Senja Hujan dan Cinta yang Telah Usai ini terbit di tahun 2015 cetakan pertama, dan di tahun 2016 ini mencapai cetakan ke-18. Bayangkan begitu orang-orang berantusias untuk membaca buku Boy Chandra ini. Dan kalau kita lihat pada halaman pertama, ini adalah foto-foto. Ini tapi kenapa yang baca ini cewek semua, bahkan nggak ada laki-lakinya. Ada terselip satu laki-laki di sini. Kenapa perempuan lebih tertarik dengan buku Boy Chandra ketimbang laki-laki? Banyak alasan ya, juga tergantung setiap individu dalam menilai atau dalam memahami isi buku Boy Chandra tersebut. Jadi mungkin seorang laki-laki ada yang merasa gengsi ya, karena Boy Chandra kan seumuran sama laki-laki. Kenapa kita harus membeli? Kan kita juga bisa sebenarnya berkarya. Mungkin bisa jadi seperti itu, laki-laki kurang tertarik sama karyanya Boy Chandra yang masih muda. Atau bisa juga karena laki-laki minimnya waktu laki-laki untuk membaca buku-buku cinta. Karena ada masih banyak buku lagi yang harus dibaca oleh laki-laki, seperti buku pengetahuan atau buku-buku lainnya seperti itu. Dan untuk perempuan, kenapa perempuan banyak lebih tertarik ketimbang laki-laki? Memang setelah kita ketahui, perempuan itu memang pecinta apa ya? Pecinta perasa gitu. Sangat pas sekali dengan buku-bukunya Boy Chandra ini. Bagaimana buku tersebut dengan keindahan bahasa yang dituangkan oleh Boy Chandra, ditambah lagi dengan kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh Boy Chandra, membuat para wanita yang perasa itu selalu berlangganan buku-bukunya Boy Chandra. Ya karena ada quote kan, kalau wanita itu pakai perasaan, laki-laki itu pakai logika. Apakah
Chandra sendiri adalah sebenarnya menulislah dimanapun kalian berada. Diari dari Boy Chandra sendiri yang di situ dia itu meluapkan feeling. Jadi kita bisa menulis dimanapun kita berada dan menulis apapun kejadian yang kita rasakan. Terlambat kau sadari perasaanku tak lagi untukmu. Cobalah kau mengerti, semua yang pergi tak selalu kembali. Berkali-kali ku ingatkan dulu, kau selalu abaikanku. Pernah ku hampir mati menahan rindu, hingga lelah sendiri. Kau harus mengerti bahwa cinta bisa lelah menanti. Kau harus terima bahwa kita tak rasa lagi bersama. Berkali-kali ku ingatkan dulu, kau selalu abaikanku. Pernah ku hampir mati menahan rindu, hingga lelah sendiri. Kau harus mengerti bahwa cinta bisa lelah